Hai, teman-teman. Ada cerita-cerita yang gak pernah hilang di telan zaman. Cerita turun-temurun yang bikin kita mikir, ini beneran atau cuma dongeng ya? Nah, di Filipina, masa lalu dan masa kini bercampur jadi satu, menciptakan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari hutan rimba sampai rumah sakit tua yang angker, kita bakal jelajahi sisi gelap Filipina yang jarang diketahui orang. Siap-siap, kita akan bahas 5 urban legend paling seram yang pernah ada. Oke guys, kita mulai dengan legenda paling terkenal di Filipina, Manananggal. Legenda ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan masih terus diceritakan hingga sekarang. Manananggal adalah makhluk yang sangat menakutkan dan seringkali menjadi bahan cerita horor di kalangan masyarakat Filipina. Bayangkan malam gelap, angin berdesir di antara pohon, terus kamu lihat cewek cantik di kejauhan. Kamu mungkin berpikir ini adalah momen yang romantis, seperti dalam film-film. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru mendekat. Romantis kan? Salah besar. Begitu dia dekat, kamu baru sadar, tubuh bagian bawahnya hilang. Ya benar, hilang begitu saja. Yang tersisa hanya tubuh bagian atas yang melayang-layang di udara. Seram kan? Manananggal itu makhluk yang bisa memisahkan tubuh bagian atasnya dan numbuhin sayap kayak kelelawar. Dengan sayap ini, dia bisa terbang mencari mangsa di malam hari. Bayangkan betapa menakutkannya melihat seperti ini terbang di atasmu. Katanya sih, dia nyari ibu hamil buat dihisap darahnya pakai lidah yang panjang dan mengerikan. Lidahnya bisa memanjang dan menembus jendela untuk mencapai korbannya. Ini membuat ibu hamil di Filipina sangat berhati-hati, terutama saat malam hari. Cerita ini udah ada dari zaman dulu banget buat nakut-nakutin anak kecil, dan mungkin orang dewasa juga. Orang tua sering menceritakan kisah Manananggal untuk membuat anak-anak mereka patuh dan tidak keluar rumah saat malam hari. Banyak yang ngaku pernah lihat Manananggal, bahkan ada yang bilang pernah diserang. Mereka menceritakan pengalaman mereka dengan penuh ketakutan dan detail yang mengerikan. Beberapa bahkan mengklaim memiliki bekas luka sebagai bukti serangan tersebut. Tapi buktinya mana? Cuma cerita karangan atau jangan-jangan ada sesuatu yang mengintai di malam hari? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Namun, cerita tentang Manananggal terus hidup dan menjadi bagian dari budaya dan folklore Filipina. Jadi lain kali kalau kamu berada di Filipina dan mendengar suara aneh di malam hari, ingatlah cerita ini. Siapa tahu, mungkin saja Manananggal sedang mengintai di dekatmu. Selanjutnya, kita ke tempat paling angker di Filipina, mungkin di dunia. Tempat ini sudah lama ditinggalkan, tapi kisah-kisah seramnya masih hidup sampai sekarang. Rumah sakit Clark yang terbengkalai. Dibangun awal abad ke-20, rumah sakit ini dulunya tempat tentara Amerika yang luka waktu Perang Dunia Kedua. Bayangkan, di masa kejayaannya, rumah sakit ini penuh dengan aktivitas. Dokter dan perawat sibuk merawat tentara yang terluka, suara alat medis yang berdenting, dan aroma obat-obatan yang memenuhi udara. Tapi bukannya sembuh, mereka malah ketemu yang serem-serem. Bayangin lorong gelap, peralatan medis tua berdebu, bau obat-obatan yang aneh, dan suara-suara misterius. Lorong-lorong yang dulu penuh dengan kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Banyak yang bilang, mereka bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Katanya, arwah tentara yang meninggal di sana masih gentayangan. Ada yang dengar jeritan, langkah kaki berat, bahkan lihat penampakan tentara luka-luka. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan tentara yang berjalan dengan langkah berat, seolah-olah masih merasakan sakit dari luka-luka mereka. Jeritan-jeritan yang terdengar di malam hari membuat bulu kuduk merinding. Pintu buka tutup sendiri, barang-barang bergerak sendiri, dan perasaan diawasi terus. Banyak yang bilang, mereka merasa ada yang mengikuti mereka, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu yang tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri, barang-barang yang berpindah tempat tanpa alasan, semua itu menambah kesan angker tempat ini. Berani jalan-jalan di rumah sakit Clark malam-malam? Aku sih, ogah. Bayangkan berjalan di lorong-lorong gelap itu, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara kecil membuat jantung berdebar. Apakah kamu cukup berani untuk menghadapi ketakutan dan menjelajahi tempat ini di malam hari? Aku sendiri lebih memilih untuk menjauh dari tempat ini. Bab 3,
Hantu di Cermin, kisah viral dari kamar mandi. Sekarang kita ke cerita yang lebih modern. Di era digital ini segala sesuatu bisa menyebar dengan sangat cepat, terutama cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Zaman sekarang cerita horor nyebar cepet banget kayak virus. Dengan adanya media sosial, satu cerita bisa langsung viral dalam hitungan menit. Orang-orang dari berbagai belahan dunia bisa langsung tahu dan ikut merasakan ketakutan yang sama. Salah satunya, kisah hantu di cermin. Cerita ini bermula dari sebuah video yang diunggah oleh seorang gadis muda. Jadi ada cewek lagi bikin video di kamar mandi. Mungkin lagi coba filter Snapchat terbaru. Dia tampak asyik dengan ponselnya, merekam dirinya sendiri sambil mencoba berbagai filter lucu dan menarik. Pas diputar ulang, dia lihat sesuatu yang serem di cermin belakangnya. Bayangan hitam mata merah menyala. Bayangkan betapa kagetnya dia saat melihat sosok menyeramkan itu muncul di belakangnya. Videonya langsung viral, bikin heboh netizen. Editan, efek cahaya, atau hantu beneran? Banyak yang berdebat di kolom komentar, mencoba mencari tahu apakah video itu asli atau hanya hasil rekayasa. Susah dipastikan, tapi yang jelas cerita ini nunjukin, walau zaman udah canggih, kita masih suka ditakut-takuti. Teknologi mungkin sudah maju sih, tapi rasa takut akan hal-hal yang tidak kita mengerti tetap ada. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik semua kemajuan teknologi masih ada misteri yang belum terpecahkan. Banyak orang yang kemudian membahas cerita ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mereka berbagi pengalaman serupa, menambah panjang daftar cerita horor yang beredar di internet. Kisah hantu di cermin ini menjadi salah satu contoh bagaimana cerita horor bisa menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang. Meskipun kita hidup di era digital, ketakutan akan hal-hal yang tidak kita ketahui tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bab 4. Mana yang paling menyeramkan? Nah, itu tadi 3 urban legend dari Filipina. Sekarang giliran kalian, cerita mana yang paling bikin merinding? Manananggal, hantu rumah sakit Clark, atau hantu di cermin? Atau kalian punya cerita horor Filipina favorit? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bahas di episode selanjutnya. Bab 5, sampai jumpa di sisi gelap lainnya. Filipina, negara yang indah dengan budaya yang kaya. Tapi di balik keindahannya ada sisi gelap yang penuh misteri. Mungkin ini cuma legenda, atau mungkin lebih nyata dari yang kita duga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakal jelajahi dunia bawah laut Filipina yang misterius. Siap ketemu makhluk-makhluk seram di kedalamannya? Ingat, jangan terlalu percaya, tapi jangan lengah juga. Outro, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, begitulah beberapa cerita seram dari Filipina. Aku percaya? Enggak juga. Tapi bikin merinding mikirin Manananggal. Jelas. Intinya mau beneran atau enggak, cerita-cerita ini seru dan bikin kita mikir 2 kali sebelum matiin lampu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, selalu bawa senter, dan mungkin celana cadangan. Jaga-jaga.